Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul aliyul azim. Yang mulia segenap para alimil ulama, para habaib, para guru, terkhusus yang sama kita hormati dan muliakan guru kami Al-Habib Al-Mahbub Al-Habib Fuad bin Syaikhan Al-Qadri, guru kami, sahabat kami Habiban Al-Mahbub Al-Habib Nabil bin Syauqi Al-Qadri, Al-Habib Raihan bin Fuad Al-Qadri, dan guru kami Ki Haji Mahmud bin Kong Haji Ribin, guru kami Ki Haji Syamsuddin, Ketua DKM Masjid Al-Hidayah Bapak Dr. Andes Haji Nur Hasan MSI, Wakil Wali Kota Tangerang, Bapak Kepala Kecamatan Camat Cipondoh, Lurah Kenanga, dan para guru yang lain yang gak kesebut namanya, mohon maaf karena segini doang yang di WA ke saya. Namun tidak ngurangin rasa hormat dan ta'zim saya hadir tengah-tengah kita Bapak Bimaspol, ya Bapak Babinsa Bimaspol kita, dan segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid, rekan-rekan remaja, dan para bapak, ibu, hadirin hadirat yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini dalam rangka nggak ada temanya. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita semua malam ini dapat berkah. Dan tak lupa pula kelupaan abang saya Bang Haji Sadeli selaku Menteri Perhubungan, karena beliau yang hubungin saya, Bang Haji Willy beserta seluruh keluarga besar APB, Asosiasi Pengusaha Betawi, dan jamaah semuanya. Waktu sudah menunjukkan jam 12 kurang 2 jam. Udah rada malam, yang enak kita doa langsung makan, setuju? Air. Ya. Dimaafin saya belakangin ya. Apa dilihat memang pantas saya nggak ada. Ada Habib Ali, maafin Bibi ya Allah, suaranya enak banget kayak Habib Syekh. Iya. Malam ini kita hadir memperingati Maulid. Saya makmuman saja sama beliau, Habib Nabil, guru saya, abang saya, dan kecintaan saya. I love you full everybody kulluhum. Bahwa Rasulullah yang kita peringati kelahirannya, beliau itu sosok manusia paling sempurna. Kita mau nyontoh apa aja ada pada diri Rasulullah. Ustadz, saya guru, Rasulullah ngajar. Pak Ustadz, saya pedagang, Rasulullah dagang. Ustadz, saya jenderal, Rasulullah mimpin perang. Pak Ustadz, saya politikus, Rasulullah diplomat ulung. Pak Ustadz, saya mubaligh, Rasulullah dakwah. Ustadz, saya kepala rumah tangga, Rasulullah punya anak bini. Jadi kepribadian Rasulullah komplit
Maka beliau dijuluki basyarun la kal basyari, manusia tapi bukan sembarang manusia. Manusiawinya sama po sama kita. Nabi beludah, kita juga beludah sama. Cuman kualitasnya lain. Ludah Nabi jadi obat. Ludah kita ya rasain diri dah. Rasulullah ludahnya jadi obat. Mana buktinya? Dibuktiin. Waktu Rasulullah mau hijrah, rumah Rasulullah dikepung, dipagar betis sama Satpol PP. Satpol PP Quraisy. Jangankan orang, tikus nggak bisa lolos. Rapet di rumah Rasul 3 orang. Ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar. Rasul bilang ke Sayyidina Ali, Ali gantikan tempat tidurku, tidur kau di kamarku. Kenapa? Karena yang diincar kamar Rasulullah, target utama yang mau dibunuh Rasul. Sayyidina Ali sosok pemuda yang soleh, jawabannya luar biasa. Siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati. Nyawa taruhannya. Anak muda soleh jawabannya tepat. Coba anak muda pinter, enggak begitu. Ali gantiin tempat tidur gue ya, gue mau berangkat hijrah nih sama Abu Bakar ke Madinah. Ntar yang mau dibunuh lu. Nah, jangan saya ya Rasul, Abu Bakar aja yang tuaan. Tuh bocah pinter. Sayyidina Ali anak yang soleh, luar biasa, anak muda soleh. Berangkat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, ditemani Abu Bakar. Keluar rumah dikejar terus sama kafir Quraisy pak, dipepet terus Rasulullah sampai kilometer 50. Udah ada belum waktu itu ya? Hah? Oh, belum ada kali ya. Mulai kelempengan aja, mengingat lupa ya enggak, jangan sampai lupa. Nabi kemudian mampir di rest area. Ada rest areanya bang, namanya Gua Thur. Rasulullah mau masuk ke Gua Thur, Abu Bakar ngomong, ya Rasul jangan masuk dulu dah. Emang apa? Saya duluan yang masuk. Saya mau bersih-bersih, takut ada binatang. Ntar Rasulullah ngapa-ngapa. Bener bang, Abu Bakar masuk duluan. Pegua bersih-bersih, coker-coker, korek-korek. Tangannya diantuk kala jengking. Sakit, bengkak, mukanya pucat. Kala jengking Arab. Lu beda sama kala jengking Cipondoh. Lu Arab. Apa sih yang gak gede? Lu ngapa tawa po? Kala jengking, sakit, bengkak, mukanya pucat. Abu Bakar nggak ngomong, diam. Abu Bakar ditegur sama Rasul, ya Abu Bakar, iya ya Rasul, la takhaf, jangan takut. Saya nggak takut ya Rasul. Wala tahzan, innallaha ma'ana, jangan sedih, Allah bersama kita. Enggak sedih saya ya Rasul, enggak takut, saya enggak galau, enggak bete saya. Tapi ngapa muka pucat begitu? Ketakutan? Enggak ya Rasul, ini tangan. Ngapa tangan? Diantuk kala jengking. Ngapa enggak ngomong? Komen dong. Ya komen. Sini, Rasul ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah, langsung diludahi Rasulullah. Detik itu juga bengkaknya kempes. Kenapa? Ludah Nabi. Coba pakai ludah kita. Mungkinan bengkak kok. Nih, basyarun lakal basyari, manusia bukan sembarang manusia. Manusiawinya sama sama kita dah, sama. Rasulullah keringetan, kita juga keringetan kok. Beda kan keringat Nabi sama keringat kita lah. Nabi keringatnya bau minyak kasturi, keringat kita kan ngerasain diri dah. Maka Rasulullah julukannya ya miski wa tibi. Rasulullah badannya bau minyak kasturi. Laler nemplok di badan Rasulullah nyerosot. Lain sama kita, laler nemplok di badan kita nyarang, bau. Rasulullah maka julukannya azkal azkia, manusia paling bersih di antara yang bersih. Mohon maaf ibu bapak, kita kemana nih bawa kotoran di perut kita nih banyak kotoran, kemana aja kita bawa. Tapi Rasulullah luar biasa. Mohon maaf pak, Rasulullah kalau buang air tehnya hilang. Nabi buang air tehnya hilang.
Saya juga tahu di sini banyak yang kalau buang air teh-nya hilang. Bukan itu mah dikali ya biar apa? Itu namanya kanyut, bukan hilang. Beda kok. Rasulullah waktu perang Badar pengen buang air, sahabat ngomong, Nabi jangan kemana-mana, sini aja buang airnya, saya aling-alingin pakai kain. Rupanya penasaran bang, sahabat pengen tahu juga bagaimana sih bentuk tainya Nabi. Kelar Rasulullah buang air, sahabat nengok ke belakang, boro-boro ada. Kenapa? Bekasnya aja nggak ada. Kenapa Rasul? Ya miski watibi, badannya bau minyak kasturi. Maka istri beliau Siti Aisyah bang, kalau Rasulullah pulang dari mana-mana keringatnya dilapin sama Siti Aisyah. Habis dilap diciumin sama Siti Aisyah. Tuh makanya ibu kalau pengen bakti melaki begitu. Laki pulang dari mana-mana po, apalagi habis macul, wah lu gentak aja sini bang, minyak misik bang, rasain bau perengus nih. Makanya luar biasa Rasulullah, kemuliaan akhlaknya udah nggak diragukan lagi. Sebutin seluruh kemuliaan akhlak Rasulullah nggak bakal habis kita sebutin. Kenapa? Lihat salah satu kita baca di Rawi, kita kan hafal banget Merawi. Di Rawi itu sejarah po, kita Merawi kadang-kadang hafal banget, sampai kulit-kulitnya hafal. Pasti tanya isinya, udah di Rawi, pengarang Rawi udah ngomong, nah nujironum bidal harami haramil ihsani wal. Ada kan di Rawi? Kami ini yang ngarang Rawi benar-benar tetangganya Masjidil Haram. Nah numin kaumin bihi sakanu, kami tinggalnya di situ dari sebelum aman Mekah sampai aman Mekah. Berarti kan yang ngarang Rawi ini benar-benar temannya Nabi. Maulid dari dulu udah ada, bukan bid'ah. Bukanlah, justru yang bid'ah itu ulang tahun. Ulang tahun kerjaan orang stres. Ketahuan lilin mau ditiup dinyalain, kan PA. Ayo udah lu pikirin dah. Lilin mau ditiup dinyalain, habis dinyalain dia tiup, kan mati tuh lilin. Pakai idep nyanyi panjang umurnya lah, mati panjang umur. Engkong kita nggak pakai ulang tahun, umurnya panjang sampai sekarang. Orang sekarang pada sok belagu, beli kue tart, orang lilin nyanyi happy birthday to you, happy birthday to you, tuyul ulang tahun nih. Jadi di Rawi udah kita baca kemuliaan akhlak Rasulullah bagaimana. Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji mengutip dalam salah satu karangan beliau, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu. Rasulullah orangnya sangat pemalu, beliau Rasul orangnya sangat tawadu. Nabi orangnya maluan banget. Nabi orangnya maluan banget. Nabi orangnya maluan. Nabi orang maluan. Ya, selamat datang guru kita. Ya, ya guru, I love you ya guru. Ayo panadol tafadol. Guru doain ya biar gemuk. Sini. Ya. Air guru sini. Sini udah deket Habib, ganteng banget Habib hidungnya. Ganyang ya elah. Ya Habib ya. Iya Ki Haji Amin Kutbi. Guru Amin. Ayo sini. Pisang guru, pisang. Pisang kan enak tengahnya, pinggirnya jangan kulit. Terus bu, Rasulullah syadidal haya wa tawadu. Nabi orangnya maluan. Pernah satu hari bang, Nabi naik ke atas Ka'bah dan dari Ka'bah lagi rusak, angin kenceng niup gamis Rasulullah, kesingkap gamisnya, betisnya kelihatan orang dari bawah. Nabi turun, mukanya pucet, malu, betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis. Perempuan sekarang gak ada pikirannya. La ilaha illallah, paling artis-artis dangdut kelihatin buat di atas panggung ketek ngablag, rambut beriak kayak kuntilanak kagak ada biangnya. La ilaha illallah, pakai rok tinggi panjang banget. La ilaha illallah, dilihat ada ke salon diangkat kakinya di salon. La ilaha, depan panggung tinggi, bocah yang nonton di bawah kencang buat. La ilaha illallah, tuh bocah yang nonton ngap-ngapan di bawah. Itu yang bikin rusak citra dangdut begitu. Kayak Haji Roma Irama paling marah melihat ada pokok penyanyi dangdut lagunya begitu pakaiannya, sial dangkalan banget. Itu yang bikin rusak citra dangdut.
Makanya kalau ngundang dangdutan gak apa-apa sih, gak fanatik orangnya, silahkan hajatan ngundang dangdut, tapi pakaian penyanyi yang sopan dong, pakai gamis tuh kayak Cici Paramida, bagus, undang cakep keren, wow bagus, nyanyinya enak, iya ini direkam nih ya, undang nih. Nabi betisnya kelihatan malu, syadidal haya wa tawadu, rendah hati, kagak sombong. Nabi pangkat lebih tinggi dari 124.000 nabi bang, pangkatnya lebih tinggi dari 313 rasul, bergelar sayyidul anbiya wal mursalin. Bahkan Rasulullah udah dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka, dosa yang lalu yang akan datang dihapus, diusap. Pangkat tinggi, kagak sombong. Jangan sok kita mentang-mentang kaya, mentang duit banyak, belagu banget, sombong banget, dipanggil kagak nengok. Mentang-mentang kaya di jalan kagak nginjek tanah, kuntilanak kali. Ya Allah, pangkat tinggi nggak sombong, dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, kagak pernah marah. Pernah ada ceritanya kita tahu, waktu ke masjid Rasulullah diludahin dari atas, coy. Melihat atas, ya Allah ada yang ludahin, senyum Rasulullah. Besok lewat lagi diludahin lagi, senyum lagi. Ketiga harinya lewat masih diludahin, senyum terus Rasulullah. Keempat harinya lewat kagak ada yang ludahin kok. Nabi sampai tengah tengok di pinggir gang masjid. Sahabat nanya, ya Rasul nyari siapa sih? Tadi tengah tengok aja saya liatin, saya lewat sini biasanya udah ada langganan, kok sekarang kagak ada langganan saya ya? Langganan apa ya Rasul? Diludahin. Oh, si Fulan itu yang ludahin ya Rasul. Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Nggak tahu saya, COVID kali. Buru-buru Nabi pulang ngambil makanan, nengokin langsung ke rumah yang sakit. Sampai depan pintu rumah yang sakit, assalamualaikum. Yang lagi sakit mah di atas balai lagi kekurub. Lagi kekurub aja dia, kedinginan, demam, lagi ngerintih, habis vaksin kali. Assalamualaikum, siapa di luar? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Kaget dikata langganan, langsung masuk Rasulullah. Yang sakit bangun, duduk di hadapan Rasulullah. Sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad, tiap hari aku sakitin engkau, tiap hari aku ludahin. Sekarang satu pun sakit aku nggak ada yang nengokin, teman satu pun. Kamu lebih dulu nengokin saya. Saksikan Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran akhlak. Nabi pak nggak marah diludahin, dikatain juga nggak marah. Lagi satu hari Nabi lagi jalan lagi weekend, lagi berduaan sama Siti Aisyah. Ada orang kafir ngasih salam. Orang kafir beri salamnya beda. Kalau kita assalamualaika, dia lain asyammu alaika. Syamun artinya racun. Asyammu alaika ya Muhammad, diterjemahin mampus lu Muhammad. Nabi dikata mampus marah kagak. Yang marah Siti Aisyah, dibalikin itu orang sama Siti Aisyah, asyammu alaika wa laknatullahi wa azabu. Lu yang mampus, dilaknat, diazab lu. Tuh perempuan asal tahu aja, dikasih satu mulangin tiga. Banyakan dia. Nabi pegang tangan Siti Aisyah, mahlan mahlan ya Humairah, tenang ya Humairah. Kalau kita dikata begitu balikin aja wa alaika. Assalamu alaika ya Muhammad wa alaika. Mampus tuh Muhammad, lu juga. Tuh artinya begitu. Enggak marahan. Dikatain, diludahin, masih mending. Lagi ceramah di Taif, dilemparin kotoran onta, ditimpukin pakai batu, berdarah kening Rasulullah yang mulia, jidatnya berdarah. Nabi bang marah? Enggak marah sama sekali. Yang marah malaikat Jibril. Jibril yang marah kagak tanggung-tanggung, jenderalnya malaikat datang ke Rasulullah ngasih tawaran, Muhammad bagaimana kalau Jabal Uhud buat tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa
masa lu lagi ceramah ditimpukin buat tibanin Jabal Uhud? Jangan Jibril, jangan. Emang apa sih Mat? Ini kalau bahasa kita, emang apa nggak mau lo saya dakwah jangka panjang Jibril? Kalau emang ini orang tuanya saya ceramain kagak beriman, terus saya tungguin anaknya, barangkali anak antar beriman Jibril. Jibril kesel po, anak bagaimana bapak Muhammad? Biasanya bapak kalong anak kampret, babanya nyolong anaknya nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya udah pasti kafir lagi tuh anak. Kalau kasih kafir juga saya tungguin cucunya. Luar biasa. Mau kamu apa sekarang? Saya mau doain aja. Didoain yang nimpukin, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk hidayah buat mereka tuh yang nimpukin saya, karena mereka nggak ngerti, nggak paham. Ditimpukin, dibalikin doa sama Rasulullah. Nggak nemu yang model begitu. Kalau model saya digituin, wah lain urusan. Umpama nih ya, Tile lagi ceramah, Tile lagi ceramah po, ditimpukin batu berdarah jidat saya, datang malaikat Jibril ngasih tawaran, Tile, umpama ya, Tile, ada apa Jibril? Bagaimana Monas gue cabut? Gue tibanin buat orang yang nimpukin lu. Apa kata saya? Sikat Jibril. Wah, mampusin, saya kata gitu aja. Wah, beda urusannya. Nabi mah enggak marahan, dibully, dikatain, dihina enggak marah. Bersyukur kita punya pemimpin yang begitu luar biasa. Dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, dikata pembohong, kagak marah, enggak pernah dibales. Dibuktiin dengan kerja nyata, karya nyata. Akhirnya karena dikata-katain mulu, dihina-hina mulu, akhirnya kerja nyatanya jelas banget, buah luar biasa, JIS terbukti, bangun rapi, Formula E juga lancar, sukses, alhamdulillah. Jangan pakai disebut namanya. Tuh kalau nyebut nama kita melanggar kode etik jurnalistik, jadi kita nggak usah nyebut nama ya. Anies Baswedan ya tersebut juga Bib, ceplosan ya, enak banget tahu, ngata-ngatain mulu, ngajong banget. Orang pinter, orang cerdas, kita nemuin lagi bang pemimpin yang berani begitu, cerdas, keren, lu tarafnya udah internasional dah, nggak nemu dah, ya bahasa Inggrisnya fasih semuanya, apa aja dihadapin sama dia, bisa semuanya, dah nggak nemu, makanya pada ketakutan, pada nyinyir. 2024 beliau jadi presiden, pada ketakutan, ajong banget ya, amit dah. Saya mah besok dukung dia aja udah, kagak yang lain, saya mah kagak udah, biarin gue kata kampanye nggak ngapa-ngapa gue di sini, biarin, iya loh orang banyak begini kagak ada yang belain gue, ya. Hidup Tile, ntar wakilnya kita cari tuh, apa wakilnya Tile begitu, kan jadi Anies Tile gitu, jadi singkatannya Antil. Ayo pilih Antil, agak enak bang, singkatan antil-antilan begitu lagi. Nih ya Allah luar biasa Nabi bang, syadidal haya wa tawadu, rendah hati, enggak sombong Nabi. Apalagi kemuliaan akhlak Rasulullah. Baca lagi di rawi, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Beliau Rasul demen nama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi bang sama orang miskin sayang banget. Makanya Nabi sampai berdoa, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Tuh Nabi doanya tuh doa yang nggak pernah kita baca. Pernah empok baca doa begitu? Kita mah nggak pakai doa begitu, emang udah turunan po. Engkong miskin, bapak miskin lah, jatuh di anak keblangsak pisan kita. Ya Allah, bahkan Rasulullah nyuruh kita, idza da'atul miskina ajaba, kalau diundang sama orang miskin buru-buru datang. Tuh kita kadang-kadang pada terbalik, gila orang kaya yang undang terburu-buru.
Ada orang kaya, wah tuh mimpin tahlil nggak kelar-kelar sampai 1000 dibaca tuh Ustaz. Wah orang kaya mati, ada Ustaz mimpin tahlil nggak kelar-kelar sampai 1000 dibaca. Ya Abdul maqultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Orang kaya yang mati la ilaha illallah. Aki-aki pengen lentuk begini la ilaha illallah. Giliran yang miskin mati tahlil 30 biji kelar lah kelar udah ya. Ini tawa orang miskin kali ya. Ya ilaha illallah, Nabi demen. Apalagi orang miskin sekarang tambah banyak gara-gara Covid kemarin ya po. 2 tahun kita Masya Allah yang dagang pada bangkrut semua, yang kerja pada di PHK, tingkat kemiskinan naik. Masya Allah, kumpul-kumpul begini emang kagak boleh, dilarang kita ya kan. Tulisan di mana-mana gede banget, pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Wah, kita takut sama masker. Ya ilaha illallah, yang beritanya siang malam yang mati sekian, yang mati sekian, terpapar sekian, terpapar sekian. Nenek ketakutan di kampung. Kena pilek dikit ya gua kena nih, ya ilaha illallah. Pakai masker ibu, jangan satu ya, double. Gua lo double pakai masker po. Mana habis makan jengkol rupa sikat gigi. Pagi-pagi mama udah pakai masker ke pasar, gue lah pulang dari pasar ngap-ngapan. Tetangganya nanya, dia kena covid dia? Enggak, ngendus napasan sendiri. Ya Allah po. Penyakit gula, liver, jantung kagak ada. 2 tahun yang kemarin, 2 tahun yang lalu kagak ada. Gula, jantung, liver nggak ada, apalagi stroke nggak ada. Penyakit cuma satu, covid. Naik motor ngetrek bocah anak muda, tabrakan, mati, bawa ke rumah sakit, covid. Udah pasti covid kalau bawa ke rumah sakit mah. Pilek covid, ampeg covid, meriang covid, panas dingin covid, semuanya covid, sampai bolnya melonon. Saya punya temen bang, ambeien bolnya melonon, bawa ke rumah sakit periksa covid. Wah, apa urusannya bola sama virus? Najong banget tahu. Bener, kita disuruh 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Ya pret. Kita disuruh 3M, dia 17M. Itu duit bansos diembat, sial diangkalan buat najong banget. Enak banget tahu. Rakyat lagi susah, bansos diembat, sial diangkalan banget tahu. Najong tuh yang tepuk tangan nggak kebagian bansos kali lu ya kemarin. Ya Allah ya Rob, nih ayo nih demen Nabi sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin, amin. Kita pengen nyontoh ajaran Rasulullah, apalagi kemuliaannya. Wa yamshi ma'al armalah, Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda tua. Nabi kalau jalan bareng sama janda di belakang, janda tua, nenek-nenek berarti po. Di belakang Nabi tuh ngapa? Ngiringin. Bukan berarti mau lihat bokongnya janda, bukan. Apa yang boleh lihat nenek-nenek? Tapi Rasulullah khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Nabi, ditolongin langsung sama Nabi. Itu tujuannya. Anak muda sekarang kan lain po, jalan bareng sama aki-aki, aki-aki ditinggal. Apa dia kata? Lelet buat aki-aki. Malah tinggal aki-aki belakangan, aki-aki nyemplung juga gak tahu. Nih makanya adab akhlak semua diajarin. Maka maulid kita pengen semua perubahan akhlak. Akhlak kepada siapa? Pertama berakhlak kepada Allah. Kelar maulid yang belum doyan ke masjidnya rajin. Masjid Al Hidayah luar biasa gede, tingkat catnya hijau, tingkat 2, luar biasa nih. Saya yakin sholat jamaahnya penuh di sini nih. Terutama sholat subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat sini. Kalau udah jam 3:30 lewat sini udah nggak bisa masuk. Si dikunci. Ayo bang, kita kumpul. Biarin tetangga baru doyan ke masjid, jangan dikata apa-apa. Orang baru doyan, nantepin. Orang baru belajar sholat, lambat-lambat dikit nggak jadi masalah. Johor 2:30, asar 5:30 tancep terus. Maghrib nyambung sama isya lanjut. Subuh jam 6 tancep terus, besok baru dandanin pelan-pelan.
Nabi dakwah nggak sekaligus basyiru wala tunafiru, gembirain orang jangan lu takut-takutin, yasiru wala tuasiru, mudahkan orang jangan disulitin. Rasulullah dakwah dengan akhlak, beliau ngajak bukan ngejek, Rasulullah ngerangkul bukan memukul, Rasulullah pakai argumen bukan pakai sentimen. Makanya kita kepengen nih akhlak perbaiki, yang belum doyan ngaji. Udah ada guru kita nih, ada Habib Nabil, kumpul di majelis beliau, kumpul ngaji, anak mudanya ngaji, duduk di pengajian, udah mau ngapain lagi? Ntar guru-guru kita yang bakal nolongin di akhirat. Almar'u ma'aman ahabba, nanti dikumpulin kita bersama orang yang kita demenin. Di dunia kita demen sama guru, kumpul ntar di akhirat sama guru kita. Yang punya guru bakal kumpul sama gurunya, yang kagak punya guru mau kumpul sama siapa di sono? Ayo dah. Loh iya, guru tuh enak ada punya guru. Guru dipanggil duluan sama malaikat. Guru cepetan masuk ke surga, pintu surga mau ditutup. Ntar dulu murid saya belum nyampe dari Kenanga. Oh, udah kali duluan ke surga, dilihat ke surga kagak ada muridnya. Guru protes sama malaikat. Malaikat, mana murid saya? Katanya udah ke surga duluan, kok saya lihat kagak ada. Mohon maaf guru, tempat cuma 2 di sini. Kalau nggak surga neraka. Coba mampir dulu kali murid lu ke neraka. Bela-belain sama guru. Cari-cari muridnya ke neraka, baru sampai pintu neraka ada yang teriak dari dalam, guru, guru, guru. Dia kenal sama gurunya udah nggak kenal, udah pada angus. Bagaimana ngenalinnya? Guru penasaran, dicokek-cokek, korek-korek sama guru, dikenalin lah. Lu Roh, lu ngapa di sini Roh? Ya Roh, lu kan ngaji sama gua Roh. Ngaji mengaji guru, pulang ngaji guru, saya omong-omongin mulu. Nah, nyangkut kok bebas lu sama guru. Nih kayaknya kalau kita ngaji ilmu dapat, ibadah bener, alhamdulillah. Orang biar kata ilmunya banyak, kalau salah narok diomelin, apalagi yang gak ada ilmunya. Makanya pentingnya ngaji begitu, dari mulai kita dibedong sampai kita dibedong lagi. Apalagi udah tua, udah nenek-nenek, mau ngapain lagi? Ngaji udah, jangan pakai alasan. Ngaji nek malu, ntar apa? Gue lagi ngeplek, cek. Nenek-nenek ngeplek, nenek men najong buat ngaji udah nek, mau ngapain lagi? Udah tua, duduk kita ke pengajian, ilmu dapat, ilmu banyak bang, salah narok diomelin, apalagi yang gak ada ilmunya. Tadi ada qori kita, suaranya enak, kiroatnya bagus, boleh qori baca begitu karena ilmunya ada. Ilmu kiroat pakai lagu nahawan, bayati, sika, jiharka, soba, ada semua. Bahkan Rasul bilang zayyinul Quran bi aswatikum, hiasi Quran dengan suaramu yang bagus. Qori boleh baca begitu, tapi ketika jadi imam sholat di masjid enggak boleh bacanya kayak tadi. Ini mentang-mentang qori internasional sholat jadi imam, boleh baca Fatihah Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Wah, makmum teriak kelamaan mam, kelosodan. Tuh, biar kata qori internasional banget, kalau lagi jadi imam sholat bacanya murotal, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, murotal. Ilmu salah naro diomelin, nggak boleh, apalagi yang nggak punya ilmu. Ilmu bikin hidup mudah, orang ada ilmunya gampang. Saya ngomong begini, yang di ujung sono kedengeran, yang di ujung sono kedengeran. Kenapa? Karena ngomongnya pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu teknologi, sound system. Ini kalau agak ada speaker, lecet gorokan. Ini kan ilmu, ngomong pelan yang jauh kedengeran, ilmu bikin mudah. Iya, bang nyaut-nyautin mulu tadi. Gantian aja bang, nih lu yang ceramah. Ya elah elallah. Bu, bener bu. Ilmu nih, ilmu teknologi, ngomong pelan yang jauh kedengeran. Pokoknya saya ngecek sound dulu. Bapak ibu yang di pojok sana kedengeran enggak? Enggak, berarti kedengeran. Ada jamaah nyaut begitu bu, saya nanya bener-bener yang di sana kedengeran enggak pak? Enggak, ya berarti kedengeran. Ilmu bikin mudah. Pergi haji tahun 50-60 itu kan 6 bulan bang, naik kapal laut doang 6 bulan, orang udah pada lupa, dia baru pulang. Kelamaan. Tapi ada ilmu teknologi, pesawat Jakarta Jeddah 9 jam nyampe. Ilmu bikin mudah. Seni bikin hidup jadi indah, ada seninya hidup nggak kaku. Baca Quran pakai seni, seni tilawah enak didengarnya, qori-qoriah yang baca.
Baca sholawat pakai seni hadroh, enak didengerin. Coba baca sholawat kencang doang, agak ada lagunya lah. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah, kurang enak. Tapi kalau pakai hadroh, salatullah salamullah ala toha rasulillah, enak didengerin. Seni bikin indah. Adzan di Masjid Al Hidayah kalau nggak ada lagunya kaku, kencang doang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kaget orang. Kalau pakai lagu kan enak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, enak lagu. Asal jangan salah lagu. Ini salah lagu anak muda. Adzan pakai lagu Ya Pilatul, lagu dangdut. Hayalah sholat, hayalah sholat, hayalal falah, hayalal falah, Allahu Akbar, ya di PA. Masya Allah, seni bikin indah, agama bikin hidup terarah. Alhamdulillah. Kita agama kita Islam ada aturannya, karena agama itu aturan. Orang yang beragama orang yang ngikutin aturan. Kita Muslim, aturannya rukun Islam, rukun iman, diajarin semua ada. Islam agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berpolitik, bahkan berumah tangga ada, semua diatur. Di rumah tangga, di rumah bang, ajaran Islam kita sering lupain kok. Lihat tuh, masuk rumah, keluar rumah, Islam ngajarin doanya ada, adab akhlak diajarin, beri salam dulu masuk rumah, ya kan? Ada adabnya, mau makan, kelar makan, doanya ada, adab akhlak makan diajarin. Kalau makan satu nampan bertiga, ada pakai, nih anak-anak majlis terutama, selesai doa makan dikasih nampan bertiga, ada pakai. Apa adabnya Ustadz? Pertama, suapan kecilin, jangan gede-gede lagi makan bareng begitu. Yang kedua, lagi makan bareng jangan ngeliatin muka temen kita lagi makan. Lagi makan temen kita liatin mukanya, orang kesinggung. Yang ketiga, emang jatah kita bagian di situ, rawatin aja, maju mundur situ aja udah. Jangan punya temen kita jatahnya kita korek-korek longsor. Nah, ada adabnya. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, doanya ada, adab akhlaknya diajarin. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Mau tidur, mau makan, mau tidur, bangun tidur, doanya ada. Tidur sama bini ada doanya, tidur sama laki doanya ada. Cuman jarang keburu kebaca, ada semuanya doanya. Lagi kumpul bareng sama temen kita, ngeriung rame-rame, lagi seru-seru ngobrol, lagi ngobrol seru-seru, dengar suara kentut. Islam ngajarin tuh, yang denger kentut disuruh pura-pura kagak denger. Sampai segitu adabnya. Makanya kalau lagi kumpul bareng dengar suara kentut, diem, jangan ribut, rasain aja. Kadang kita usil mulu, siapa nih kentut? Lu yang enak aja, rame udah silent aja, diam. Tuh iyalah, sampai kentut bang. Nggak ada agama lain ngajarin bab kentut-kentut, nggak ada. Mandi Islam doang ada bab kentut dalam ilmu fikih. Wah, kentut dibahas 4 jenis kentut dalam ilmu fikih. Kentut pertama jenisnya suaranya gede, baunya kurang, menang suara doang, buet ada. Yang kedua suaranya nggak ada, baunya luar biasa, tahu-tahu udah ngeledak aja bau. Yang ketiga jenis kentut keluar terpaksa, udah kita tahan. Nah, ada yang begitu, itu kepaksa keluarnya. Yang keempat kentut ekstrim, suaranya gede, baunya luar biasa. Kok bisa bau Pak Ustadz? Iya dong, karena habis kentut ada yang nyusul. Itu yang nyusulnya yang bikin bau. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Nah, itu bahasa Mandarinnya kok, ampasnya nyusul. Makanya kita biar tahu, suruh ngaji ilmu, dapat ibadah bener, biar akhlak kita kepada Allah baik. Kita pengen menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah, membawa amal yang baik. Alhamdulillah. Yang kedua, perbaiki akhlak kepada siapa? Kepada sesama kita. Kita adalah makhluk sosial, makhluk bermasyarakat. Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain. Jangan kita merasa hebat sendiri, pintar sendiri, kaya sendiri, apa ntar mati berangkat sendiri. Enggak, semuanya kita perlu bantuan orang. Disebut kaya, ada yang miskin, benar?
Nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Disebut pejabat karena ada rakyat. Nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Maka jangan macem-macem. Antara atasan dengan bawahan harus saling menghormati. Bener Bu? Coba ibu pakai baju atasan doang, kagak ada bawahannya. Lah, diselepatin bocah mpok. Nih, maka kita pengen kebersamaan itu. Simbol kebersamaan umat Islam adalah masjid. Masjid simbol demokrasi. Di masjid jangan bicara soal suku. Di masjid jangan bicara soal warna kulit. Kenapa? Karena di masjid siapapun kita, ya enggak ada yang istimewa di dalam masjid. Semuanya sama di hadapan Allah. Inilah yang disebut demokrasi. Siapapun dia kalau sudah masuk masjid, buka sepatu, copot sendal, itu aturan. Udah nggak bisa ditawar-tawar. Kalau sudah masuk semua, jangan ngomongin soal warna kulit. Di masjid nggak pantas ngomongin warna kulit. Ya Pak, warna kulit yang model begini kita kagak mesen. Bener? Makanya jangan ribut soal warna kulit. Potongan muka kita begini, jangan kita ribut. Jangan ngatain orang. Emang kita mesen? Kagak mesen. Kadang-kadang usil kita mulut. Itu orang hidungnya lucu ya, hidung orang dibacain, orang kagak mesen. Makanya di sini jangan bicara soal suku dalam masjid. Betawi kagak boleh ribut sama Jawa. Kalau Betawi ribut sama Jawa, kontrakan kosong. Jangan ribut. Betawi nggak boleh ribut sama Batak. Kalau Betawi ribut sama Batak, nambal ban sama siapa kita? Ayo. Kalau bukan sama Silai. Makanya kita pengen kebersamaan lewat masjid. Kita pengen menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, sholat bacaannya sama, gerakannya sama, ya kan? Dengan cara dan bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika. Beda tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila lewat masjid.